Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini nikmat hidayah, taufik, nikmat hidayah, luang waktu untuk menuntut ilmu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ba'da salat maghrib Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi abdan syakur, para hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan bab yang ke-9 tentang bab syukur. Jamaah sekalian, kata syukur sama dengan kata sabar, itu sudah sangat familiar di telinga kita. Antara orang nyuruh pandai bersyukur, juga orang nyuruh kepada kita banyak bersabar. Moga-moga kedua ini telah kita miliki, pandai bersyukur juga kuat bersabar. Jemaah sekalian, apa itu syukur? Syukur itu diambil dari akar kata syakaro. Syakaro itu pakai sin besar apa sin kecil? Besar. Ada yang sin kecil. Kalau sin kecil artinya mabuk. Ya, sakaro itu sakar, mabuk. Jadi kalau antum baca surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kalau membacanya pakai sin kecil maka fatal sekali artinya. Ya, wa in ta'adzana rabbukum, jika kalian bersyukur, ya, kepada siapa ta'adzana rabbukum, diperintahkan untuk bersyukur, ya, la azidannakum, kalau syakartum dengan arti sin kecil berarti mabuk. Jadi kalau kalian mabuk maka rizkinya akan ditambah. Fatal sekali kalau dirubah huruf sya'nya dengan sin. Hati-hati, karena kalau ditulis di pakai Latin itu maka sering terjadi taghayyurul bina, berubah susunan kalimatnya, maka nanti artinya berubah. Apa itu syakaro? Syakaro itu artinya yang butuh, tumbuh, ya, wa yazidu, dan bertambah. Jadi syukur itu dari segi arti adalah tumbuh dan berkembang juga bertambah. Ini sudah jelas. Jadi siapapun mensyukuri nikmat Allah berarti dia sedang menumbuhkan sesuatu nikmat, kemudian dia juga sedang mengundang nikmat itu agar terus-menerus bertambah. Lawannya syukur kufur. Apa itu kufur? Kufur itu tertutup dan terputus. Jadi barang siapa yang kufur nikmat, maka nikmat yang sudah ada akan tertutup dan langsung juga terputus. Terputus dari apa? Min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah. Maka wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kalian kufur, hanya satu yang akan Allah berikan kepadanya, adab yang pedih. Nah, jamaah sekalian,
Nabi Musa alaihissalam, dijelaskan oleh Zaid bin Aslam, pernah bertanya kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kaifa ashkuruka, bagaimana cara bersyukurku kepadamu? Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tadhkuruni wa la tansani. Apa itu? Allah menjawab, engkau mengingatku dan tidak melupakanku. Jadi syukur ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa itu syukur? Dijawab oleh Allah, tadhkuruni wa la tansani, engkau mengingatku dan engkau tidak melupakanku. Jadi kalau kita sekalian senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti termasuk apa? Yang bersyukur. Tapi kalau sudah melupakan nikmat Allah, berarti kita kufur. Sehingga masih kata Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, udhkuruni wa la tansani, fa idza dzakartani faqad syakartani. Perhatikan kalimatnya, fa idza dzakartani, maka apabila kalian dzakartani, mengingatku, kata Allah, faqad syakartani, maka kalian telah bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, dan apabila kalian melupakan aku, faqad kafartani, maka kalian telah kufur kepadaku. Gimana? Kita sering mengingatnya apa melupakannya? Sering mengingatnya apa melupakannya? Nggak mungkin ada dua-duanya. Pasti ada volumenya. Kalau banyak melupakannya, berarti sedikit mengingatnya. Kalau banyak mengingatnya, berarti sedikit melupakannya. Ini jelas. Ini jawaban Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini harus menjadi ilmu untuk kita, ya. Fa idza dzakartani faqad syakartani. Kalau kalian, wahai Musa, kalau kamu, wahai Musa, mengingatku, berarti engkau telah bersyukur atas nikmatku. Dan jika engkau melupakan aku, maka engkau telah kufur atas nikmatku. Maka kalau antum buka surah Al-Fatihah, Allah mengajarkan kepada kita kalimatul hamd itu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah disebut di dalam tafsir At-Tabari adalah kalimatul hamdi, kalimat atau kata pujian. Dan ini juga akan disabdakan oleh Nabi besok Yaumul Qiyamah di Mahsyar. Nabi bersabda, biyadi liwaul hamd. Kata Nabi SAW, biyadi, di tanganku, liwaul hamdi, bendera pujian. Besok orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dipanggil berada di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa nih. Nabi membawa satu bendera yang tulisannya bendera apa? Alhamd, bendera pujian. Artinya apa? Orang-orang yang berada di bawah bendera tersebut adalah abdan syakura, para hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka tadi dikatakan alhamdulillah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, alhamdu a'ammu minasyukri. Ya, kalimat alhamdu itu lebih umum daripada kalimat syukur. Bisa dibuka di dalam Riyadhus Shalihin, ya, Al-Imam mengatakan alhamdu a'ammu minasyukri. Kalimatul hamd lebih umum daripada syukur. Bedanya di mana? Satu, hamdun dengan syukrun berbeda. Hamdun atau kata alhamdu, jamaah sekalian, kata alhamdu adalah untuk mengungkapkan nikmat yang datang kepada kita, baik nikmat itu kita minta atau kita tidak minta, maka ucapannya adalah alhamdulillah. Pernah Anda jelaskan? Ya, jadi kalimatul hamdi itu alhamdulillah adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas nikmat yang datang kepada kita, baik nikmat itu kita minta atau kita tidak minta, maka ucapannya adalah alhamdulillah. Tapi kalau nikmat itu kita minta, saya minta air, Pak, mohon maaf, ambilkan air untuk saya, maka air sudah ada di depan saya, maka kalimat saya syukron. Ucapan saya syukron, dari kata syakar tadi, syukron.
Nah, ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Seakan-akan Allah berkata demikian, bahwa nikmat yang antum minta kepada Allah itu, ya, dan Allah berikan kepada kita sekalian jauh lebih banyak nikmat yang kita tidak minta daripada yang kita minta, yang Allah berikan kepada kita. Kalau mau gitu, ya, kalau mau kita gitu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak yang kita tidak minta daripada yang kita minta. Sayangnya kita sering mengucapkan alhamdulillah kalau nikmat itu sudah ada di hadapan kita atau baru ada. Padahal banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupa untuk mengucapkan hamdalah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, seakan-akan itu bukan nikmat. Kenapa? Al-tul, karena ad-dawam, terus menerus nikmat itu datang kepada kita. Contoh, bangun tidur, antum bernafas, ya, nikmat gak itu? Nafas, oksigen itu, nikmat. Berasanya kapan? Nikmatnya oksigen itu. Kalau sudah sesak napas, gak bisa napas, dibantu dengan oksigen. Berapa menit tabung yang paling kecil? Lalu orang bilang, ternyata sehat itu mahal. Tetapi aneh manusia itu. Bangun tidur mendapatkan nikmat oksigen, bisa bernapas dengan baik, seakan-akan dia mendapat nikmat. Jarang dia mengucapkan hamdalah. Ya, maka Nabi ajarkan kepada kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Contoh sekali lagi, antum salat tahajud, ya, ba'da salat tahajud Allah berikan saya rezeki, ya, bangun tidur, rezekinya misalkan anak saya minta mobil satu, pengen ganti mobil, ya, bangun tidur, mobilnya sudah ada belum, tapi nikmat yang lebih mahal daripada mobil sudah ada, antum bisa bernapas, ya, sehat, istri sehat, anak sehat, lebih mahal dari mobil. Seandainya dikasih mobil sementara antum sakit, gimana? Atau logika begini, mending ganti mobil baru sakit-sakitan atau mobil yang ada di rumah tapi sehat? Tidak ada yang ketiga, ya. Mobil baru sakit-sakitan, bahkan kita gak bisa menikmatinya, atau mobil yang lama tapi kita sehat. Nah, kadang-kadang kita, maka Allah ajarkan alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah itu mengungkapkan bahwa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tanpa kita minta, dan sering kita melupakannya. Habis ngaji tiba-tiba turun ke bawah, ada yang traktir makan. Akhi, ayo makan ke saya. Bebek goreng di bawah tuh dibelokkan, ya, sama sambalnya luar biasa. Antum habis makan harus bilang apa? Alhamdulillah, nikmat sekali. Tanya kemarin makan apa enggak? Makan, nikmat gak? Nikmat. Kenapa mengucapkan alhamdulillah ketika ada yang naktir aja? Maka Allah ajarkan bukan syukur tapi alhamdulillah. Inilah kebiasaan manusia. Banyak jamaah sekalian. Bahkan ketika sakit, tiba ke rumah sakit, ya, kena DBD umpama, diobati 1 minggu, dirawat di rumah sakit, selesai, antum gembira. Lalu antum bilang, alhamdulillah sudah sehat kembali. Tanya, berapa hari dirawat? 6 hari. Berarti sakitnya baru berapa? 6 hari. Selama itu sehat. Bersyukur gak kepada Allah? Lah, tidak. Aneh manusia itu. Bahkan yang lebih aneh lagi dan jauhlah, bodoh sekali. Mohon maaf, sepakat kita bodoh lah. Ini Quran yang bilang, ya, karena insan doluman, jauhlah manusia itu apa? Dolim dan bodoh. Begini. Dunia yang Allah, yang kita miliki di dunia ini, milik kita atau titipan dari Allah? Ya, berarti kita punya istri, titipan, punya rumah, titipan, punya mobil, punya apartemen juga, semua titipan. Logikanya gini, ini. Kalau ada tetangga, kamu punya tempat parkir agak luas di rumah antum, agak luas, masuklah 3 mobil atau 10 mobil. Tiba-tiba ada tetangga, ya, Mas, mohon maaf, nitip mobil saya di sini boleh nggak? Nitip mobil saya di tempat kita boleh nggak? Kira-kira orang nitip di kita yang enak sedikit atau banyak kalau dia nitip? Tolong jawab. Enaknya kalau orang nitip barang kepada kita sedikit apa banyak? Ya? Nitip oleh-oleh enaknya itu 1 kilo atau 10 kilo? Ya?
Yang enak kalau yang nitip itu sedikit bukan banyak. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Allah nitip harta kepada kita, enaknya banyak apa sedikit? Hah? Nah, ini yang keliru nih. Giliran kata dititip itu enaknya sedikit, giliran Allah nitip harta, nitip banyak banyak. Ini yang bikin susah. Dan ini yang bikin besok kita macet di mahsyar itu beribu-ribu tahun ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena titipannya terlalu banyak, sudah begitu mempergunakannya salah. Ayo, mau yang mana? Titipan sedikit apa banyak? Tetap banyak dirinya, bahlul itu. Tetap aja minta banyak, sudah jelas berat. Lalu nitip kalau punya sendiri banyak, boleh, ini titipan, kita paham semua. Ala kulli hal, semua yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, titipan, dirawat mesti baik. Ya, tidak ada satu nikmat pun yang besok tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti semua diminta. Ya, diminta. Semua, Pak. Allahu Akbar. Antum sekalian, bisa jalan itu nikmat yang mesti kita syukuri. Ya. Bisa makan nikmat yang kita mesti syukuri. Bahkan tidur itu nikmat, ya. Lagi ngaji gini tidur itu nikmat. Nikmat yang ya harus disyukuri. Tapi kalau tidur terus ini syaitan itu. Ini nikmat semua, nikmat. Yang ini harus disyukuri. Kalimatnya adalah alhamdulillah. Kenapa? Gak diminta. Ya, bahkan beberapa jamaah pernah nanya, Ustaz, alhamdulillah, anak kalau ikut kajian tuh enak. Belum hati kenapa? Bisa tidur. Di rumah gak bisa tidur. Jadi kalau pengen bisa tidur ikut kajian aja, insya Allah nyenyak gitu tidurnya, lama. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mesti kita syukur. Ini kalimatul hamdi. Tolong, Pak. Ya, ketika gak bisa tidur, kita minta ke dokter, minta obat tidur. Jelas, Pak, nikmat tidur itu nikmat. Tetapi kita jarang mengucapkan alhamdulillah saya bisa tidur dengan enak. Padahal itu nikmat yang bahkan kita tidak minta. Ya, tidak kita minta. Makanya Allah ajarkan kepada kita bukan kalimatnya itu bukan syukur, tapi hamdun, karena alhamdulillah lebih umum daripada syukur. Jadi ya, jadi kalau Allah minta sesuatu kepada orang dikasih, ucapkannya apa? Syukron. Terima kasih. Agar bernilai ibadah dan mencakup syukur kita, kata Nabi SAW, kul, ucapkan jazakallahu khairan, maka sudah cukup itu, sudah sempurna pujian kita, syukur kita kepada Allah. Jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, kemudian ucapkan jazakallahu khairan. Ya, jangan pelit. Ya. Kalau Mas ambilin ini Mas, ya jangan iya, jangan iya. Ucapkan jazakallahu. Kan ada yang begitu. Iya, bahkan untuk menjawab salam aja ada yang iya. Ya, untuk menjawab salam masih ada yang iya. Anda pernah berkali Anda mau ke masjid, ya, ketemu dengan jamaah, Nabi bilang assalamualaikum, jawabannya bukan waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Aneh. Assalamualaikum jawabannya iya, Ustaz. Ini enggak paham, ya. Diberikan nikmat, diberikan kehormatan, diberikan kesejahteraan, bahkan kita berdoa kepadanya, good, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang alhamdulillah. Jangan pelit, Pak. Alhamdulillah ungkapkan dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Satu. Kedua, jamaah sekalian, rukun untuk syukur itu ada 3. Di buku dijelaskan, ya. Syukur secara seorang hamba terdiri atas 3 rukun. Pertama, bil qalbi, dengan hati. Yang kedua, bil lisan, dengan lisan. Yang ketiga, bil arkan, dengan jawari, dengan anggota badan. Nah, yang pertama, dan ini tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh cuma syukur dengan lisan, tidak boleh cuma syukur dengan hati, tidak boleh cuma syukur dengan anggota badan. Seluruhnya harus lengkap. Lisan, hati, anggota badan. Yang pertama rukun syukur bil qalbi, dengan hati. Artinya apa, jamaah sekalian? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yakini bahwa itu nikmat datangnya hanya dari Allah, tidak selainnya. Kenapa? Karena ada orang yang ketika
ketika dikasih nikmat mengatakan ini karena saya pintar, ini karena saya berilmu, ini karena saya berpendidikan. Ada yang bilang gitu, Pak, ketika dikasih nikmat. Ya, biangnya siapa? Qarun. Allah jelaskan di surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Ketika Qarun ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, sampai gembok kuncinya itu dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Kenapa? Saking besarnya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya kami punya seluruh harta ini ala ilmin indi, karena ini ilmuku. Bukan dari siapa, ini karena aku. Siapa itu? Qarun. Hati-hati. Jadi kalau ada yang bilang saya kebeli mobil itu karena saya S2, ya, saya kebeli apartemen ini karena saya pintar. Siapa yang begitu? Qarun. Gak salah lagi, itu Qarun. Maka orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat itu mereka berkata, hadza min fadli rabbi, hadza in min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau begitu jamaah sekalian, S1, setelah S1 sekolah lagi S2. Nawaitunya apa? Nawaitunya apa? Pengen tambah ilmu atau pengen tambah duit? Ya, sudah S2 sekolah lagi S3, ya, pengen tambah ilmu atau tambah duit? Meyakini betul kalau tambah ilmu berarti duitnya tambah? Lah, tidak. Teman anak jamaah, satu jamaah rajin, alhamdulillah. Ya, Allah berikan hidayah kepadanya, alhamdulillah. Tamatan SD. Ummi, gak bisa baca. Sekarang jadi pengusaha, punya pabrik 3. Ya, punya pabrik 3. Mobil dan lain sebagainya. Ummi gak bisa baca. Dia bilang, Anda nih kalau mindahin ini di WA ini apanya, Pak? Gak bisa dia. Berarti urusan rezeki tidak ada kaitannya dengan apa? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Makanya hanya orang-orang yang jahil, hanya Bani Qarun yang mengatakan kalau punya rumah baru, mobil baru, dia akan mengatakan ini karena ilmu saya. Hati-hati. Ya, dicatat tadi surah Al-Qasas ayat berapa? 78. Ya. Dia berkata begitu, ini karena ilmuku, bukan karena siapa-siapa. Pernah terbersit seperti itu enggak, Pak? Ya. Segera istighfar kepada Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala, karena rezeki semuanya minallah. Dari siapa? Ya, dari Allah. Nikmat, kullu nikmat minallah. Seluruh nikmat itu datang dari siapa? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka rukun syukur itu yakini seluruh nikmat yang ada dari hati kita datangnya dari Allah, bukan karena saya, bukan karena ilmu saya, bukan karena kecerdasan saya, itu dari Allah. Satu, ya, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada keraguan, 100% minallah. Ya, tidak boleh ada keraguan, 100% minallah. Satu, hati. Karena yang suka goyang itu mana? Hati. Lisan boleh juga ngomong hamdalah, tapi hatinya, oh ini saya, coba kalau saya ini ente ya nggak bisa, kan begitu, bahaya itu. Bahaya. Syirik itu, syirik besar. Makanya akhirnya kan hari ini di akhir zaman, ibu yang punya anak kecil, bapak yang punya anak kecil sekolah SD, SMP, begitu bangun subuh dia dibangunkan, ya, dibangun di kamar, deh bangun. Kenapa bangunnya? Cepetan, nanti kesiangan sekolahnya. Kenapa? Dunia. Dulu orang tua kita ketika membangunkan anak-anaknya, ya, subuh itu, deh bangun. Apa katanya? Sholat kesiangan. Beda, sekarang beralih, bukan sholat yang diingatkan, tapi apa? Sekolah. Ad-dunia. Mata. Dunia itu perniagaan. Ya, dan magrur, kita manusia sering tertipu dengan apa? Yang namanya dunia. Waliyahzubillah. Yang kedua, rukun syukur yang kedua di sini dijelaskan adalah bil lisan. Dengan apa? Ucapan kita. Tadi alhamdulillah.
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bil lisan, dengan lisan. Perhatikan. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapatkan nikmat, apa yang diucapkan beliau? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini yang diucapkan beliau. Segala puji dari Allah yang telah memberikan nikmat, dan moga-moga dengan nikmat ini bisa sempurna apa? As-shalihat, beramal saleh. Kenapa? Sering ada orang beralasan saya nggak bisa ke masjid. Kenapa? Karena masih mikirin dunianya. Bener apa salah bisa? Salah jauh ya? Salah jauh. Saya mah belum bisa ke masjid nih. Habis gimana? Ya, kalau saya berjamaah sholat, nanti bos saya marah. Ya, adunya ini, adunya. Ya, padahal enggak seperti itu. Ya, mendapatkan nikmat ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus. Kalau mendapatkan bala yang tidak menyenangkan, Nabi juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang diucapkan Nabi kalau memang mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Ya. Nah, jamaah sekalian begini. Kita sebagai manusia, insya Allah pasti banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga pasti sewaktu-waktu ada bala, ada musibah yang tidak menyenangkan. Selama ini kalau ada bala musibah yang tidak menyenangkan, apa yang diucapkan kita? Ya? Inna lillahi. Nah, kalau melihat orang lain, oh ini kok kelihatannya seperti ini, gak menyenangkan. Tapi Nabi kalau urusan ini tetap dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji Allah. Artinya apa? Senang memuji Allah, sedih juga memuji Allah, ya. Luang, senggang memuji Allah, sempit juga memuji Allah, sedih memuji Allah, senang memuji Allah. Jauh sekali kira-kira gambaran atau potongan kita, tipikal kita untuk seperti itu. Oleh karena itu, di dalam tazkiyah ini, mari kita mencontoh Nabi Muhammad SAW senang memuji Allah, bahkan sedih pun juga memuji Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena pasti banyak senangnya daripada sedihnya. Banyak senangnya daripada sedihnya. Pun kita sedih di dunia berapa tahun? Kalau Allah kasih umur 60 tahun. Kalau Allah kasih umur 50 tahun. Jika insyabara wa syakara, jika sabar dan syukur, senangnya lamanya. Kapan? Fil akhirah. Di akhirat. Mau mana? Milih yang sebentar atau yang lama? Pilihannya tetap pengen yang bagus, tapi pelaksanaannya enggak. Ya, laksanakan dulu baru tawakal kepada Allah, minta pilihan kepada Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan di hadis lain, hadis kursi. Ya, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, idza mata ibnu Adam, idza mata al-'abd, apabila meninggal seorang hamba, fayaqulu ajja wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada malaikat. Apa kata Allah? Qabattum thamrata fu'ali, qabattum walada 'abdi. Ya, kata Allah kepada malaikat, engkau telah mewafatkan hambaku, engkau telah mewafatkan anak kesayangan hambaku. Nah, kata malaikat, betul. Lalu Allah bertanya lagi, ya, kata Allah, fayaqul, Allah berfirman, madza qala al-'abd, apa yang hambaku itu katakan ketika anaknya diwafatkan, dicabut nyawanya? Fayaqulun, malaikat berkata, hamidakallah, hamidaka wastarja. Ya, kata malaikat, hamidaka wastarja. Ketika anaknya aku ambil, aku wafatkan, aku cabut rohnya, hambamu ya Allah berkata, hamidaka, ya, segala puji milik Engkau, wastarja, dan kami beristirja kepada Engkau. Luar biasa, ini hadis kursi. Ya, tidak ada pas satu malaikat pun yang setelah mencabut nyawa seorang hamba melainkan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika dicabut anaknya itu, apa yang dikatakan itu? Meratapi atau dia bersyukur? Kelihatannya gimana, Pak?
anaknya meninggal, malah dia mengucapkan apa? Alhamdulillah wastarja, dan dia beristirja. Setelah alhamdulillah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira kalau kita seperti itu omongannya dan didengar oleh saudara kita gimana? Anaknya meninggal dia ucapkan alhamdulillah, dikata apa? Hah? Tetangga kita, saudara kita bilang apa? Oh, stres. Yang memang terbalik, dunia terbalik. Yang stres ya, yang benar dikatakan stres, yang benar-benar stres dikatakan orang. Nah, ini udah sekarang dunia terbalik. Banyak orang stres dikatakan orang benar, Pak. Orang benar dibilangnya orang stres. Coba lihat. Ya. Dan itu dari dulu. Orang benar di penjara. Ya. Orang gila kasih fasilitas. Dunia terbalik. Dunia terbalik. La haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati. Luar biasa seorang hamba, anaknya diwafatkan, ditanya apa yang akan dilakukan, dia memuji Allah. Wastarja, dan dia beristirja kepada Rabbuna Allah tabaraka wa taala. Moga-moga Pak bisa mendelani syukur ini. Artinya apa tadi? Ketika senang tetap bersyukur, bahkan ketika ada musibah sekalipun anaknya meninggal dunia tetap masih bersyukur. Satu lagi, ya, Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji dengan apa? Berbagai penyakit, sakit yang lama, ya, dirinya, anak-anaknya, bahkan yang luar biasa istrinya semuanya minta cerai. Sudah sakit, istri minta. Enaknya diapain kalau sekarang? Suami sakit, istri minta. Itu namanya tipikal perempuan apa itu? Ada uang, abang saya nggak ada uang. Tapi nggak ada, istri bapak sih nggak begitu. Alhamdulillah solihah semua. Solihah saya belum sakit. Apa? Soalnya belum sakit. Solihah semua. Solihah semua insyaallah. Nah ini minta cerai Pak. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam setelah tulus zaman lama beliau sakit, dia tetap memuji Allah tabaraka wa taala. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah akhadha minni, yang telah mengambil segala sesuatu dariku. Dan dia memuji dia zat Allah tabaraka wa taala yang a'taitani, dan dia pun juga yang telah memberikan nikmat itu. Tetap memuji Allah kan luar biasa. Habis hartanya, jiwanya sakit, istrinya minta cerai, tapi yang keluar dari lisannya alhamdulillah. Maka perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau berkata yang kemarin kita bacakan, annal bala ni'matun wa rahmatun minallah. Sesungguhnya al-bala, ujian itu kata beliau, ni'matun wa rahmatun minallah, nikmat dan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Kira-kira pantas gak orang begitu masuk surga? Ya? Pantas gak Pak? Diuji dia bersyukur. Bahkan ketika diuji mengatakan ini nikmat, ini rahmat, pantas gak masuk surga? Pantas masuk surga dan gak pantas masuk. Kalau kita pantasnya masuk mana? Separuh-separuh. Bisa separuh-separuh. Insyaallah moga-moga kita masuk surga. Mumpung Allah ngasih umur kepada kita, teladani. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur. Dengan apa? Yang kedua, bil lisan. Hadis lain. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan, faqala alhamdulillah, fakana alhamd afdalu min tilka ni'mah." Kata Nabi SAW, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan," tidakkah seorang hamba itu Allah berikan nikmat kepadanya. Thumma qala, kemudian hamba itu berkata alhamdulillah. Maka kata Nabi, maka kalimatul hamd, ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau Anda dikasih minum, kemudian Anda minum, ba'da minum Anda ucapkan alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah itu jauh lebih utama daripada seorang yang sedang haus kemudian mendapatkan minuman. Kenapa? Ni'matud dunya la yabqa. Nikmat dunia tidak kekal. Wa ni'matul akhirah, sedangkan nikmat akhirat itu kekal. Dan kalimatul hamdi, pahala alhamdulillah itu kekal. Sementara air ini tidak kekal. Tapi banyak lagi orang yang ketika mendapat kalimat itu berat untuk mengucapkan alhamdulillah. Tadi alhamdulillah itu kalau makan ditraktir orang baru alhamdulillah.
alhamdulillah. Kalau habis ngaji begini dapat nasi kebuli baru alhamdulillah. Kalau cuma gorengan alhamdulillah juga, tapi alhamdulillahnya gak begitu kuat, ya, separuh aja, ya, separuh aja. Nah ini aneh, ya. Padahal seluruh nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalimatul hamdi, ucapan alhamdulillah. Indah sekali ya. Hamba Allah itu di mana-mana alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kalimatul hamdi itu ucapan alhamdulillah qaulul ahli jannah. Kalimat alhamdulillah termasuk ucapan para ahli surga besok di surga. Mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana anil hamd. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi kalimat alhamdulillah dijelaskan oleh beliau ketika para ahli surga meminta nikmat kepada Allah, minta makanan kepada Allah, kemudian Allah berikan makanan kepada mereka, lalu mereka mengucapkan alhamdulillah. Indah sekali. Ketika Allah katakan kepada ahli jannah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minum makanan ini semuanya dengan nikmat, dengan tenang, tidak seperti makanan yang telah Allah kalian makan di dunia. Maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau pengen tahu tipikal ahli surga itu adalah manusia yang ketika di dunia lisannya basah, lisannya selalu mengalir ketika mendapatkan nikmat itu dengan ucapan alhamdulillah. Bahkan bukan cuma ketika dapat nikmat, bahkan ketika mendapat musibah, tipikal ahli jannah itu dari mulutnya tetap mengucapkan alhamdulillah. Gimana kira-kira? Insya Allah kita amalkan. Insya Allah mana? Saudi apa insya Allah Indonesia? Ya, insya Allah Saudi apa Indonesia? Insya Allah harus benar. Insya Allah kita amalkan. Ya, kita amalkan menjadi abdan syakur. Nah, ketiga, rukun syukur yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Gini Pak, kalau ada yang PNS pegawai negeri, dapat motor, dapat mobil, platnya merah, ya. Berarti plat merah itu dipakai untuk mana? Digunakannya? Kantor, dinas, kantor. Tidak boleh itu plat merah dibawa ke kafe. Nah dulu ada yang plat merah tuh mau nongkrongnya di puncak, diumpetin gitu Pak, supaya kelihatan orang platnya. Ini kalau weekend kok ke sana. Oh lagi rapat kok cuma satu mobil. Hati-hati. Jadi kalau plat merah jangan dipakai ke pasar, jangan dipakai jalan-jalan dengan keluarga. Kenapa? Ya, perusahaan atau pemerintah menitipkan ini untuk dipakai dinas. Berarti dari mana? Dari rumah ke mana? Cukup itu, rumah, kantor, rumah, kantor, rumah sudah, Pak. Tapi ada gak yang menyalahgunakan itu? Oh, banyak sih. Nah, sudah nggak usah dibahas. Kalau banyak, sudah paham. Kalau banyak sudah ya. Tiba-tiba ada plat merah di mana, hati-hati, jangan dicopot Pak. Ya, jangan dicopot. Dikepresin juga nggak boleh. Berarti ini menyalahgunakan fasilitas umum. Nah ternyata kita itu juga banyak yang menyalahgunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nah banyak Pak. Allah ngasih nikmat mata, ya nikmat mata. Untuk apa? Dipergunakan. Ya, kalau melihat apa? Yang halal, gitu kan? Kalau observasi juga jauh yang halal. Ini dipergunakan sebagai tanda syukur nikmat kepada Allah. Jadi kalau kita punya mata, kemudian masih bisa melihat, dipergunakan dengan memandang yang haram, itu sudah menyalahgunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Ibrahim tadi? Kalau fasilitas itu digunakan ya bukan untuk tujuannya yang Allah perintahkan kepada kita, inna azabi lasyadid. Pernahkah kita mempergunakan fasilitas mata itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Pernah? Pernah Pak? Dari rumah ke kantor, berapa yang kita lihat yang tidak halal? Ya, di rumah TV yang ditonton yang haram. Di sini di dalamnya yang ditonton, yang dilihat browsing dan yang haram juga. Berarti menyalahgunakan
wewenang dari Allah tabaraka wa ta'ala, walau lahdah, walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar. Wallahi thumma la tus'alunna yawma idzin ahli. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata, jangan kita berkata tidak akan ditanya, seluruhnya akan ditanya. Walaupun sekedip akan ditanya, wallahi tidak akan ada yang luput. Dan dosa itu jamaah tergantung bagaimana hati kita. Kalau kita mengatakan tidak apa-apa dengan penuh kesombongan, maka dosa kecil yang kita lakukan akan berubah menjadi dosa besar. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan dosa besar tanpa disengaja, kemudian dibarengi dengan penyesalan yang luar biasa dan ada azab untuk bertaubat kepada Allah, maka insya Allah dosa itu akan mengecil. Ya, insya Allah dosa itu akan, kalau dibarengi dengan rasa penyesalan dan azam untuk apa? Taubatan nasuha kepada Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kalau kita melihat di mobil, di mana itu? Disengaja apa enggak disengaja? Ya? Ada yang jawab ya? Enggak apa-apa. Mungkin disengaja. Sengaja. Nikmat enggak Pak kalau lihat ajnabiyah itu? Kalau lihat perempuan lain bukan istri kita, nikmat apa enggak? Jujur aja lah. Nikmat apa enggak? Terus kalau pulang ke rumah lihat istri kita, nikmat apa enggak? Mestinya lebih nikmat. Jangan melihat yang di luar nikmat panjang pakai ban wajib, ya, tetapi giliran melihat istri di rumah dikosor nikmat. Yang di rumah mesti nikmat, yang di luar nikmat. Udah gitu aja. Nah kalau lihat sekali kan nikmat ya, boleh, asal jangan diperpanjang. Terus kali lihat lagi, lah itu sampai di foto udah bahaya. Itu bahaya itu. Lah itulah bahaya kayak begitu. Hati-hati. Alam naj'al lahu 'ainain. Ya, bukan kalau telah menjadikan kedua mata ini adalah untuk diperlihatkan kepada yang halal. Ini anggota badan kita. Nah, kemudian kita kasih badan. Kaki sehat bisa jalan, ya, fisik juga sehat bisa jalan. Tanya, lebih banyak dipakai ke masjid, lebih banyak dipakai sholat malam, atau dipakai jalan-jalan shopping? Ya, coba tanya istri kita nih, punya kaki itu, ya, lebih banyak dipakai ke pasar atau ngaji? Ya, kalau istri kita, tergantung suaminya. Ya, lebih banyak ke pasar apa ngaji? Jangan sampai istri kita beralasan, saya ke pasar karena kan nggak boleh ke masjid. Ke masjid gak utama, ini ke pasar. La haula wala quwata illa billah. Nah, jangan pakai alasan seperti itu. Ya, itu pakai dalih namanya, bukan dalil. Ya, berdalih. Ini tolong dilihat, Pak. Ya, bangun tidur kaki kita sehat, nikmat sehat, badan sehat, mata sehat, maka pergunakanlah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk beribadah. Maka Allah fasilitasi kita dengan berbagai nikmat untuk beribadah kepada Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum apa? Sebelum nikmat sehat itu diambil kembali dengan paksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kira-kira sadar gak bahwa nikmat itu akan diambil? Ya? Yakin gak bahwa nikmat itu kalau kita gak disyukuri akan diambil Allah? Pasti, harusnya pasti. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika kita tidak mensyukurinya, pasti akan diambil dengan cara Allah sendiri. Ya, dengan cara Allah sendiri. Kalau kembali lagi kepada Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya, ini tentang nikmat jawarih, anggota badan kita yang perlu kita syukuri. Maka arti daripada syukur yang lengkap itu adalah ungkapan terima kasih dan rasa bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Saya ulangi, ungkapan rasa terima kasih, ya, dan rasa bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekaligus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Sampai di situ enggak? Atau baru sampai dua? Syukur dan bahagia. Ya, padahal harus ada yang ketiganya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan begini, Pak. Nikmat semut dengan nikmat gajah sama, Pak. Nikmat semut dengan nikmat gajah enggak sama, Pak.
Rezeki yang dikasih kepada semut itu seukuran semut. Kalau gajah, ya berapa banyak gajah kalau makan? Berapa banyak kalau semut kalau makan? Ya, jangan kita berpikir orang fakir, orang miskin dengan kita yang punya rumah bagus. Jangan boleh sama nikmatnya, syukurnya harus beda. Orang yang lemah dengan orang yang kuat itu syukurnya mesti beda. Orang kaya dengan orang miskin syukurnya mesti beda. Masa orang miskin sholat tahajudnya 11 rakaat, giliran orang kaya miliknya saya 2 rakaat aja? Tak bisa. Harus lebih apa? Lebih banyak, Pak. Yang sehat dengan yang sakit syukurnya beda. Yang sakit itu sholatnya boleh duduk, yang sehat tidak boleh milih duduk. Kalaupun yang sehat memaksa sholatnya duduk dan sholat sunat yang dilakukan, konsekuensinya maka pahalanya separuh orang yang berdiri. Masih mau kekeh, tidak apa-apa, separuh juga yang penting diterima. Bahlul itu. Sehat pengen duduk aja terus, tidak apa-apa, kan ada begitu, Pak. Sampai orang kita tuh milih surga aja pakai nggak apa-apa, nggak apa-apa di emperan juga, yang penting emperan surga. Keliru juga. Emperan tuh ada yang punyanya itu. Ya, ada yang punyanya. Dan seperti itu pasti akan menyesal, Anda sudah berkali-kali katakan, orang yang sholat duhanya 2 rakaat dengan yang sholat duhanya 4 rakaat, besok kalau sama-sama masuk surga pasti menyesal. Kenapa menyesal? Karena derajatnya pasti beda. Dia akan yatasa'alun, bertanya, kamu kenapa kok di tingkatan ketiga, kok saya kedua, beda 1 tingkat? Dia akan bertanya, saya duhanya 4 rakaat, kamu duhanya. Dia tidak akan berkata, ya nggak apa-apa lah saya mah di tingkat itu. Tidak, dijelaskan oleh para ulama, pasti akan menyesal walaupun sama-sama masuk surga. Milih apa, Pak? Nggak apa-apa lah, dimanapun juga yang penting masuk surga. Mau begitu? Lah, Nabi ngajarinnya nggak begitu. Kata Nabi, idza sa'altal jannah, apabila kalian minta surga, fas'al al-firdaus, maka kalian minta apa? Firdaus. Jangan asal masuk surga, minta firdaus. Bagaimana kalau sebaliknya, nggak apa-apa masuk neraka, di mana neraka saja? Nggak bisa juga. Nggak ada pilihan, tetap minta yang terbaik. Oleh karena itu maka syukur hati, syukur lisan, syukur anggota badan, maksimalkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mesti maksimal. Insya Allah jika demikian kita akan termasuk abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Fa insya Allah akan berada di liwat, di benderanya Nabi Muhammad SAW besok yaumul kiamah, karena beliau membawa satu bendera namanya liwaul hamdi, bendera pujian. Nah, ini tadi bunyi apa? Azan. Di sini jamnya beda nih. Sakit. Itu sehat jamnya. Ba'da atau qabl adzan, sebelum adzan anak kasih 3 pertanyaan, tolong disingkatkan. 3 pertanyaan sebelum kita adzan. Fadhil. Tentang syukur. Silakan manfaatkan waktu. Kalau tidak ada, Anda tutup. 3 pertanyaan aja. Kalau nggak bertanya ada 2 kemungkinan. Sudah paham atau enggak? Ibu ada yang bertanya? Tidak? Sudah kita akhiri ya. Alhamdulillah. Kita akhiri. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.